Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Hartati, NIM 24020081225. Saya guru Akidah Akhlak di MI Rodotul Huda, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan D1 pada Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Materi ini merupakan materi Akidah Akhlak kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Satu kali tepuk semangat. Ya. Semangat. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Coba salah satu siswa memimpin untuk berdoa. Asfa, Bina. Segera berdoa mulai. Untuk menumbuhkan rasa patriotisme kalian terhadap nusa dan bangsa ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba kalian semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dibantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Ya. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Akifah Naila, Jilda Tamami, Keisha Salsabila, Nurul Nabila, Muhammad Asfa Al-Khalifi,
Hosi, Japran, Ibu. Gracia Aldinata, Ibu. Gibran Alfajar. Ada Bu. Coba sebelum kita mulai belajar, bisa dicek untuk sampah. Ada sampah nggak sama piring? Kemudian rapikan bajunya, siapkan alat tulisnya ya. Untuk pelajaran minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Minggu yang lalu kita membahas tentang nama nabi. Kalau hari ini kita akan membahas tentang rukun iman kepada nabi dan rasul. Akan Ibu beri pertanyaan ya. Apakah yang dimaksud dengan nabi? Nabi dan rasul ya. Allah telah mengutuskan nabi dan rasul kepada umat manusia untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Iya. Apakah arti dari iman itu sendiri? Ada yang tahu? Iman artinya percaya atau yakin. Iya. Iman artinya adalah percaya atau yakin. Kemudian untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu, coba kalian lihat di sini tujuan pembelajaran hari ini. Coba Nurul, nomor 1 apa tujuan pembelajarannya? Mampu mengetahui pengertian nabi dan rasul Allah. Iya, mampu mengetahui pengertian nabi dan rasul Allah. Yang kedua coba Japran dibaca untuk tujuan pembelajarannya. Apa? Menjelaskan iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang ketiga, coba Zilda, mampu menyebutkan sifat-sifat wajib bagi nabi dan rasul Allah. Yang selanjutnya tujuan pembelajarannya apa? Coba Rasya dibaca. Mampu menerapkan nilai-nilai sifat wajib nabi dan rasul Allah dalam perilaku sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, akan Ibu beri asesmen awal ya. Jadi di sini akan Ibu beri soal. Coba kalian nanti jawab di sini soalnya ya. Sudah? Tuliskan perbedaan antara nabi dan rasul Allah. Kalian tulis. Untuk asesmen awalnya. Nabi itu apa? Rasul itu apa? Jadi perbedaannya seperti apa? Sudah? Kalau sudah, maka kumpulkan. Bukan ya? Untuk
Selanjutnya akan Ibu berikan sebuah materi di sini tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Coba kalian perhatikan, disimak, kemudian catat hal-hal yang penting. Sekarang kita akan belajar tentang makna iman kepada Rasul Allah. Disimak ya. Pernahkah kalian mengidolakan seseorang? Seperti artis, pemain bola, pembalap, dan sebagainya. Mengapa kalian mengidolakan mereka? Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad dan juga rasul-rasul lain adalah manusia biasa? Ya, mereka makan, minum, mempunyai keluarga dan anak-anak, juga bekerja. Nah, kalau begitu mereka lah yang pantas kita idolakan. Mengapa kita perlu mengidolakan para rasul? Karena mereka memiliki akhlak yang baik. Allah mengangkat mereka menjadi rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Nah, kenapa ada istilah nabi, ada juga rasul? Apakah keduanya memiliki persamaan dan perbedaan? Dalam Islam, nabi adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah. Di antara para nabi, ada juga yang merupakan rasul, yaitu seorang yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyebarkan kepada umatnya. Iman kepada rasul berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya tentang iman dan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Coba sifat-sifat Nabi dan Rasul itu apa saja? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Di sini akan Ibu berikan sedikit tentang PowerPoint. Ibu ulangi lagi tentang iman. Apa arti iman? Artinya apa? Percaya atau ya yakin. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada umat manusia untuk menunjukkan kepada arah jalan yang benar. Kemudian di sini perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu adalah utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah yang tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul, utusan Allah menerima wahyu dari Allah yang wajib disampaikan kepada umatnya. Itu adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian bisa dilihat di sini
bahwasanya Nabi itu ada berapa jumlahnya? 25 yang wajib kalian ketahui. Di sini nanti akan Ibu berikan sebuah video tentang video books namanya ya. Jadi nanti kalian diskusikan video tersebut, kalian kaitkan dengan sifat-sifat Nabi tadi ya. Sifat wajib Nabi dan Rasul ada 4. Apa tadi? Sidik, amanah, tabligh, faton. Kalian diskusikan. Ini sebelumnya kalian perhatikan dulu ya untuk video booksnya. Coba disimak baik-baik ya. Tentang hal-hal yang penting. Iya sih, itu kabarnya bagus, tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Karena hoax berasal dari sebuah materi hokus-pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap, penyebar hoax mencoba membuat seorang melihat suatu kebenaran menjadi palsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan sara. Hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Terus dari 1.000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Lalu, gimana sih cara menangkal hoax? Berikut ini adalah beberapa cara menangkal hoax. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan biar hoaxnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang baca. Biasanya ini berita hoax kalau nggak buat menjatuhkan kelompok tertentu ya, buat nambahin popularitas saja, kan? Banyak duit gitu. Kedua, perhatikan alamat situs. Kalau ada link yang diberikan dalam suatu potongan berita, bukan perhatikan isi-isinya. Kalau banyak berita yang berimbang, baiknya jangan percaya, apalagi situsnya berawal atau memproduksi lisan. Ketiga, periksa pakar. Harus sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Kalau lo dapat berita dari website yang gak jelas, coba cek lagi apakah media-media lain yang emang kredibel juga memberitakan. Keempat, periksa hasil dan foto. Biasanya banyak penyebar hoax suka edit foto. Selain berita yang dikarang-karang, kadang penyebar berita hoax juga niat buat bikin foto yang diedit untuk bikin pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika saja di internet. Jebakan bad sudah gak laku lagi. Ini kita harus waspada jebakan hoax. Dari video tersebut, mari kita diskusikan. Kalau diskusikan, akan Ibu bagi ke dalam 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 membahas tentang tabligh, kemudian amanah, sidik, atau kaitkan dengan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai ada di video tersebut ya. Bagikan kertasnya nanti diisi di sebaliknya ya. Kalian diskusikan. Setelah selesai nanti akan ada setiap kelompok itu mempresentasikan, diwakili 1 orang untuk mempresentasikan maju ke depan ya dari hasil diskusi kalian. Ditulis di sebaliknya ya. Ditulis di sebaliknya. Tulis di sebaliknya ya hasil diskusi itu ya. Ayo diskusikan. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ya. Jadi dari video tersebut kaitkan dengan 4 sifat wajib bagi Rasul. Ditulis di sebaliknya ya. Bisa ditanyakan mana yang belum dipahami. Tulis hasil diskusi kalian di kertas barunya itu ya. Ada yang sudah selesai?
Jadi nanti kalau kalian sudah selesai semua akan Ibu acak. Jadi kelompok 1 sampai 4 nanti Ibu acak kelompok mana dulu yang mempresentasikan ke depan ya. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, sebelum kalian mempresentasikan ke depan, kita ice breaking dulu ya tentang bernyanyi tentang rukun iman. Kita sama-sama ya, 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 qada dan qadar. Ulangi lagi. Iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 qada dan qadar. Coba lebih semangat lagi. Hari ini kalian presentasikan dulu. Setelah itu kalian presentasikan, akan Ibu acak ya. Coba untuk kelompok 4 presentasikan di depan. Presentasikan di depan ya. Kita untuk menyampaikan pesan yang menyesatkan atau membangkitnya dengan sifat wajib bagi Rasul, yaitu amanah dapat dipercaya. Maka kita dapat melihat bahwa itu pertama dengan amanah. Penyampaian pesan yang menyesatkan atau membangkitnya dengan selalu dengan sifat amanah yang berarti dapat dipercaya dan diandalkan. Rasul itu memiliki sifat amanah yang menunjukkan kepercayaan dan kredibilitas dalam menyampaikan pesan Allah. Yang kedua, mengusahakan kepercayaan. Penyampaian pesan yang menyesatkan atau memfitnah dapat merusak kepercayaan dan kredibilitas seseorang yang bertentangan dengan sifat amanah. Yang ketiga, pelajaran dari sifat amanah. Sifat amanah bagi Rasul dapat menjadi contoh bagi kita untuk selalu menyampaikan pesan dengan jujur dan akurat serta menjaga kepercayaan orang lain dengan tidak memfitnah atau menyesatkan. Dengan memahami sifat amanah bagi Rasul, kita dapat belajar untuk menjadi lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan dan menjaga kepercayaan. Terima kasih. Ya, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 1. Siapa kelompok 1? Ya, tepuk tangan. Kalian sudah mempresentasikan tentang sifat Rasul yaitu tabligh. Kemudian kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2. Memiliki sifat sendiri yang menunjukkan kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugas. Dua, tentunya integritas sifat sendiri bagi Rasul menunjukkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas yang tanggung jawab. Korupsi dan penyelewengan dalam menunjukkan kurangnya integritas dan kejujuran. Tiga, pelajaran dari sifat sendiri. Sifat sendiri bagi Rasul dapat menjadi contoh bagi kita untuk selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur dan integritas serta menghindari tindakan korupsi dan penyelewengan. Dengan memahami sifat sendiri bagi Rasul, kita dapat belajar untuk menjadi lebih jujur dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita simpulkan bahwasanya yang pertama kesimpulannya yaitu iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang diberikan tugas mulia, yaitu menyampaikan wahyunya, membimbing umat manusia, membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan memberikan teladan akhlak yang mulia. Jadi itu adalah kesimpulannya. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.